Selamat malam teman nganuku. Apa kabar kalian hari ini? Pasti masih luar biasa kan? Ya seperti saya selalu luar biasa setiap harinya. Sebelum lanjut videonya jangan lupa subscribe. Subscribe dulu dong. Like juga, komen juga, share ke teman-teman kalian. Oke? Oke. Jadi di sini aku mau cerita soal malam pertama. Penasaran kan? Pasti nganu kan? Pokoknya malam pertama. Malam pertama di negeri orang. Pertama kali sampai di negeri orang yang belum pernah didatangi, bahkan bahasanya pun belas rak mudeng guys. Begini, di sini kan aku bekerja sebagai, kalau bahasa Belandanya tuh babu bertaraf internasional. Keren kan? Jadi guys, pertama aku berangkat dari Indonesia tuh bener-bener nggak bawa bekal uang negara yang aku datengin. Misalnya sini NT ya, aku nggak bawa uang NT sama sekali. Tapi dari Indonesia aku udah bawa bekal untuk 1 bulan ke depan seperti pembalut atau baju atau apalah kayak gitu. Tapi kalau uang bener-bener nggak bawa. Kalian kalau yang udah pernah terbang naik pesawat, pastikan kalau pas di bandara itu dicek nggak boleh bawa air kan. Nah otomatis air yang aku bawa 1 botol itu disita, dibuang tempat sampah. Jadi di tas udah nggak ada air lagi. Ya minum di pesawat seadanya. Nah karena baru pertama naik pesawat, ya jadinya di pesawat umpak-umpakan. Minumlah yang banyak, makan apa jadi makan. Ya gratisan sih, fasilitas ya dipakai aja. Nah sampainya di bandara Taiwan, bingung lagi tuh cari minum. Gimana nanti buat bekal di sana? Ya kalau kita langsung diantar ke agent, langsung dibawa ke majikan. Tapi ternyata itu guys dicorot dini diubeng-ubeng kayak dulu gitu loh. Akhirnya pas sampai bandara cari bekal dulu, minum hanya diminum aja, nggak bisa dimasukin botol ya karena nggak punya botol. Terus kan udah nih dijemput sama agennya yang khusus jemput di bandara, lalu dikumpulkan di halaman bandara itu. Nanti sana dibagi-bagi sendiri. Pembagiannya itu kayak dikasih nomor, nanti ada tukang jemputnya sendiri, jadi sesuai nomornya, nggak pakai bicara, penting kamu nunjukin nomor, nanti diangkut sama orang yang nganter-nganter itu semua. Terus tak kirain kan habis dijemput dari bandara langsung dibawa ke agent, ternyata jauh dari pikiranku. Oh my god. Jadi ceritanya dibawa ke tempat penampungan dulu. Ya habis mungkin nunggu waktu pembagian lagi kali ya. Dan tempat penampunganku itu bener-bener kayak orang diculik. Gak ada kamar mandi, gak ada air, dan ada kulkas isinya minuman itu pun dikunci, harus beli. Dan di situ aku nggak bawa uang, aku bener-bener aus, nggak bisa minum. Akhirnya nunggu sampai kering kerontang guys. Jadi dari bandara tadi itu diangkut pakai mobil, dan aku nggak ada temennya anak Indonesia sama sekali, nggak ada temennya. Di situ orang Thailand, orang Filipina, dan bahasanya aku nggak tahu, kacau. Tapi ada 1 anak sih yang bisa bahasa Inggris. Ya alhamdulillah ketolong. Raketang bahasanya celometan sebenarnya ada mudeng sih. Nah barulah di penginapan. Pas di penginapan ketemu anak Indonesia tuh 1, tapi dia dari PT lain, dia nggak tahu, dan dia ngomong, "Mbak, kamu anak Indonesia?" Iya. Ya Allah alhamdulillah mbak, aku dari tadi siang di sini dan nggak ada temennya. Jadi aku tuh sampai di penampungan itu sekitar sore maghrib. Ya Allah mbak, aku gak ada temennya, dan cerita. Terus pas habis maghrib itu dikasih makan sama yang jemput tadi. Dikasih makan itu nggak dikasih minum guys. Nggak tahu orang Cina tuh kalau makan tuh kayak gimana, aku nggak tahu, nggak ada minumnya sama sekali. Mosok yo kok ulo gitu loh, dikasih makan oh nggak ada minumnya. Ya ono kulkas tapi dikunci, terus piye ngombe nih. Aku nggak bisa mikir itu ada orang yang kayak aku yang nggak bawa minum, nggak bawa uang sama sekali, nah beli piye.
Tapi akhirnya ada mbak-mbak yang Indonesia itu tadi bawa uang ente sedikit lah. Dia bilang, mbak aku bawa uang sedikit, beli minum satu buat barengan ya mbak yo. Yo rak apa mbak, alhamdulillah, alhamdulillah ketulung rak kita masak gelekan gitu loh. Yang penting tuh enggak apa ya namanya, garing mekingking meh ngambil keran yo rak ono. Ora iso ngunjuk keran ngombe kecil. Ya anaknya gunung mah kenapa pun juga nih kalian gunung ya iso dombe yo. Setelah selesai makan, istirahat sebentar, tiduran, terus sekitar jam 8 malaman kayak gitulah, kita disuruh keluar lagi, diangkut lagi. Tak kirain mikir, oh ini udah mau dikasihkan ke agent. Ternyata enggak, dibalikkan lagi ke bandara. Ngapain mbok tadi yo nunggu di bandara tak ketang klesetan di mana gitulah. Tapi yo enggak tahu nanggain untuk barang. Dipulangin ke bandara lagi, disuruh absen lagi. Terus diangkut lagi pakai bis gede. Dan tahu nggak, pas sampai sana tuh suhunya tuh pas dingin-dinginnya. Aku nggak bawa jaket, aku cuman bawa flanel andalanku doang, yang selalu aku pakai. Dan itu pura-pura sok cool ya, melakukan sok cool padahal jeruk kademen guys. Terus habis naik bis gede, kita menempuh perjalanan agak jauh, cukup jauh sih, sampai 4 jaman mungkin. Itu kalau bandaranya kan di kota gede gitu ya, mungkin pas itu Taipei kayaknya, aku turun di Taipei lah, tempatku kan di Chiai. Terus akhirnya dibawa ke penampungan lagi. Jadi habis naik bis gede itu tadi belum ke tempat agent, ke penampungan lagi. Dan itu penampungannya lebih wow, bener-bener kayak orang diculik. Wah bener-bener malam itu tuh malam-malam yang nganu banget, pokoknya tuh nganu banget. Jadi kita dikasih tempat tidur kayak di halaman toko lo guys. Halaman toko cuma disekat sama papan sing tipis itu. Sedangkan di sana tuh suhunya dingin banget. Selimutnya tuh cuma ada beberapa yang rebutan. Turu jajar-jajar kok pinggang guys. Neng isor pula. Dan gue bener-bener, aduh, aku tak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Ya rasanya nganu banget gitu loh guys. Turu kok pinggang, duncal ke rono, duncal ke rene. Dan itu semenjak datang dari bandara sampai itu tuh jenenge raup ki durung, jenenge adus ki durung pemenang sikatan. Getibe sak kabehane. Dan di situ cuma ada satu kamar mandi portable sing ciut. Mungkin awakku mlebu ki cukup awakku tok ya. Saking cilike awakku lho. Cilike. Dan kalau orang Cina kan enggak pakai cewok bahasa Belandanya ya. Enggak pakai cewok, cuman pakai tisu. Mau tisu nanti udah saler. Akhirnya kuurungkan untuk pipis. Setelah disusu-susu, akhirnya langsung masuk ke bus lagi dan dibawa lagi itu juga enggak langsung ke agent, tapi langsung dibawa ke medical check up. Jadi jam 4 pagi itu sampai ke medical check up, siap-siap buat di medical check up. Jadi badanku tuh serasa koyok diksar guys, gedibel kabeh. Mending diksar iso nitili apa gitu, banyu iso njupuk kuwi beles. Jadi aku menahan minum sampai neng medical check up. Aku bener-bener gak ada bekal apa-apa, gak bawa minum, gak bawa uang, gak bawa jajanan, gak bawa apa-apa, cuman gowo makeup. Ya sampailah ke tahap medical check up. Kalau medical check up semuanya kan suruh ngumpulin urin, suruh ngumpulin itu semua. Dan tambah mana guys, kamar mandinya tuh banyak, tapi rano tisune. Padahal di situ tuh kita suruh ngetokkan itu loh, kuning sing rodok dawa ngono kuwi ta. Lah kon ngetokkan kuwi ra iso cewek. Bener-bener gak ada selang buat cebok, gak ada air buat cebok. Aku ra nggawa tisu, ra nggawa popo. Ya Allah, ini bener-bener survival ning hutan ya ini. Hutan beton. Dan akhirnya aku buatkan tekadku untuk nadah dengan tanganku ini. Tak nadah banyu sing nyentor mau. Ya Allah, segitunya.
tak tadang gue kuwi tak stor ke bola-bali tak bu cewek. Nah daripada gedibel mambu guys. Alhasil wis kuwi harus relakan kamu berkotor-kotor ya. Orang Cina bisa tanpa cebok, saya bisa cebok dengan air yang mengalir itu. Oh my god. Nah terus kan itu sosis kuningnya itu kan dimasukkan ke wadah. Lah di situ tuh ada anak cowok, ya anak cowok yang agak cantik kayak gitu. Dia dari Thailand. Gue belek-belek dewi, gue telek-telek dewi wadah-wadah dewi. Lah kok muntah-muntah? Oh ya ngono kuwi Mas, mau bener telekmu Mas. Oke, selesai medical check up, kita dikasih sarapannya tuh biskuit sama minuman kotak. Minuman kotaknya itu sayur-sayuran gitu, sayur-sayuran buah-buahan. Ya alhamdulillah ada bekal buat perut sedikit lah. Akhirnya habis medical check up, nunggu lagi nanti dibagi dan itu tiap agent diangkut lagi sama mobil, kayak mobil L cepeknya sana gitu, tapi itu lebih bagus lagi. Habis itu diangkut, kita diantarkan ke agentnya masing-masing, dan itu perjalanannya lumayan jauh. Untung pas perjalanan menuju agent itu aku ada teman Indonesia satu, dan itu satu agent sama aku, jadinya ada teman ngobrol di mobil. Lainnya anak Filipina sama anak Thailand, bahasanya pakentang orang mudeng. Sing penting turu tekan agent lalu absen. Nah sampai di agent kita harus mengisi data dulu. Nanti tuh di sana ada mbak-mbaknya Taiwan, itu bahasa Indonesianya betul kacau ya, kayak kita bahasa Taiwannya kacau. Jadi ngisi data dulu, nanti disuruh istirahat dulu di agent, dikasih makan, dikasih minum. Nah di situ kita sedikit nyaman sih, dapat makan, dapat minum, jadinya agak tenang. Habis makan, habis minum, ngisi data, disuruh istirahat sebentar, tidur. Nah alhamdulillah banget, aku sampai agent tuh untuk diberangkatkan ke majikannya tuh langsung hari itu juga, jadi nggak nunggu hari lagi. Kalau teman-teman yang lain mungkin ada yang nunggu beberapa hari baru diantar ke majikan. Kalau aku sorenya langsung diantar ke majikan. Nah sampai di rumah majikan, aku tuh alhamdulillah banget, gak tahu apa ya, pokoknya alhamdulillah banget masih ada orang Indonesianya itu yang ngerawat kakek yang mau aku gantikan. Itu masih di situ selama 1 bulan buat nemenin aku. Ya carane ngajari ngono kayak ngajari untuk menjaga kakek. Jadi masih ada yang aku ajak ngobrol. Aku beles guys, orang ngerti bahasanya guys. Soalnya tuh ngomongnya tuh cepet banget, dan aksennya tuh beda kayak orang celat. Jadi yang kita baca dari buku sama yang kita dengar itu beda adoh. Sampai rumah majikan aku langsung mandi. Wah kosokan kok rasanya tuh kayak mana tambang ngopo ning ngono ki lho. Langsung glodoki semuanya. Mandi seger keramas. Suwan ning kamar mandi, penting resik-resik. Wah rasanya kayak habis di padang pasir ketemu banyu. Segar sekali. Jangan lupa subscribe dulu guys. Tak lanjutkan tipsnya. Subscribe, comment, like, and share. Bantu ya, biar saya tuh bisa mengungkapkan kenganuan gue ini loh di sini loh. Nganu banget, harus ada tempat untuk nganu-nganu. Oke. Nah, tips buat kalian para calon-calon BMI yang mau berangkat ke negara asing, tolong yang pertama itu harus siapkan mental. Itu bekal yang utama. Mental itu bekal yang utama, harus kalian siapkan benar-benar matang. Yang kedua, bawa sedikit bekal cemilan atau apalah itu untuk nanti persediaan ketika kamu diuncalkan Rono, diuncalkan Rene, nggak ada tempat buat beli jajan. Lalu yang ketiga, siapkan mata uang tempat tujuan kalian. Jadi kalau bawa uang rupiah mending ditukarkan aja deh. Di bandara itu ada tempat penukaran uang, daripada uang rupiahnya kamu bawa tapi nggak kepake. Ya mungkin buat persediaan ketika terdesak di situ kamu nggak bawa minum, kamu bisa beli minum atau bisa beli apa kayak gitu. Keempat, bawa obat-obatan pribadi kamu.
Atau mungkin kamu bawa kayak tolak angin atau apa sejenisnya yang di sini tuh nggak ada, kamu siapkan sendiri dari Indonesia, kamu bawa ke negara tujuan kamu, mungkin untuk persiapan beberapa bulan ke depan, karena kamu mungkin di sini nggak akan bisa beli-beli sebelum kalian mendapatkan gaji kalian tentunya. 5. Cek perlengkapan pribadi kalian, mungkin seperti pembalut, shampoo, sabun. Lebih baik bawa dulu sendiri dari Indonesia ya, sedikit-sedikit aja nggak apa-apa. Takutnya nanti kalau kita dapat majikan yang nggak sesuai sama kita, kan juga ada sih nggak dikasih, nggak dibelikan atau apa, kita udah punya persediaan. Dan jangan bingung, nanti dokumen-dokumen tuh kayak paspor, terus apa itu yang bawa masih agent ya, nanti kalau udah jadi kayak KTP kayak gitu, kartu tanda tinggal kayak gitu, namanya ARC, terus uh, askesnya nanti dikirim sendiri ke kita kalau itu sudah clear semua. Jadi nggak usah bingung, kok aku nggak dapet ini. Sabar aja. Tapi nanti kalau majikan kamu nggak ngebolehin ya kamu nggak bakal dikasih. Tapi alhamdulillah semua data aku dari paspor, ARC sampai askes dikasihkan semua sama majikan. Nah itu tadi guys, sedikit tipsku yang nganu banget, nggak tahu penting apa orang. Tapi setidaknya aku ngasih tahu kamu ya sedikit yang saya tahu. Pengalaman pertama sampai negara orang ngerti apa-apa, orang ngerti bahasa, dan semuanya buluk. Dan kalian harus benar-benar siapkan mental. Kalau benar-benar nggak bisa buat kerja yang di luar nalar kalian, mendingan nggak usah coba-coba. Daripada di sini kabur ketangkap polisi, mendingan nggak usah coba-coba buat kesini. Nah, kalau bekerja di luar kayak gini tuh mental benar-benar harus kuat, teman nganuku. Kalau enggak, kalian pasti deh, entah dapat bujukan apa, pasti kalian iya, karena kalian merasa jauh mungkin jauh dari keluarga, jauh dari pantauan, dan di sini tuh bener-bener bebas. Negara luar tuh sangat-sangat keras. Ya wis, nggak usah kedawan meneh teman nganuku ya, daripada pusing ngrungokke aku ngumpluk cukup sependek-pendek saja gue ngoceh-ngoceh untuk mengeluarkan kenganuanku ini. Yang penting kalian sudah mendengarkan, mau diteruskan mendengarkan, alhamdulillah banget. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Klik tanda lonceng kalau perlu, jadi tahu ngoceh-ngocehku tuh apa aja. Oke. Aku pengen tahu guys, pengalaman pertama kalian sampai ke negara orang bagi BMI ini atau yang udah lama jadi BMI di sini. Aku pengen tahu bagaimana pengalaman kalian, komen di bawah. Oke guys, mungkin kapan-kapan bisa aku bacakan lagi untuk pengalaman-pengalaman anak-anak BMI. Pasti aku jamin banyak yang seru-seru, banyak yang lebih seru dari aku, dan aku pengen tahu. Oke, komen. Ya wes, selamat malam, selamat siang, selamat pagi, selamat beraktivitas, semangat selalu apapun yang kalian kerjakan. Pokoknya harus semangat, harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, lakukan kebaikan, jangan tinggalkan sholat. Semangat. Salam nganu, teman nganuku yang paling nganu.